What's good, bros? This is John Balls here. Balik lagi ke waktu bermain John Balls bersama saya Vegeta. Bros, gue mau lanjut untuk jawab pertanyaan kalian di IG yang kemarin yang gue udah janjiin. Gue jawab Selasa, ini hari Selasa. Insya Allah abis ini gue edit, terus ya Rabu tayang. Let's go! Final flight! It's John Balls here! Oke, cukup jadi Vegetanya, tapi gue tetap bakal pakai baju ini karena udah lama banget gak pakai baju ini. Nih kayak Saiyan Armor yang udah banyak battle damage-nya. Pertanyaan, oke. Ini ada dua orang yang nanyain tentang inner child. Yang satu, cara berdamai dengan inner child. Yang kedua, personality yang terkait wounded inner child, pengaruhnya terhadap setiap watak. Jadi kita ngomongin tentang inner child dulu. Inner child adalah bagian diri kalian yang ada pada diri kalian sekarang pada saat kalian dewasa ini, yang tercipta pada memori kalian pada saat kalian sebelum lahir, masih di janin, sampai kalian akil balik. Itu ada pengaruh pola asuh, kalian waktu kecil ngapain aja, dimarahin atau diapain, itu semua terbentuk di masa itu, memori itu terbentuk itu. Dan memori itu terus-menerus ada di otak kita dan di pikiran kita, karena kita tidak bisa melupakan. Kalau inner child kita buruk, maka itu akan menjadi kayak bola salju. Efeknya kayak bola salju yang kecil, lama-lama gede, dan yang ngerasain kita yang waktu udah dewasa. Makanya kita harus berdamai dengan inner child. Dengan apa? Kalian bayangkan kalian bertemu dengan kalian waktu kecil, dan mungkin kalian bisa sapa dia, minta maaf. Abis minta maaf, kalian juga bisa bilang, kamu gak usah khawatir, aku sekarang udah kuat, kamu jangan sedih terus. Ya, hal-hal seperti itu. Berikan hal-hal positif ke inner child kalian, biar kalian bisa berdamai dengan inner child kalian. Apakah saya sudah berdamai dengan inner child saya? Hampir semua watak bisa terkena pengaruh dari inner child yang buruk sampai ke kita yang sekarang. Pasti kalian mikir kayak, oh artinya paling buruk biasanya orang melankolis, karena orang melankolis perasa, pemikir, dan gampang sedih. Biasanya malah anak sanguin, karena waktu mereka masih kecil mereka mau senang-senang, dan sedikit aja mereka dimarahin langsung kayak merasa hidup tidak menyenangkan lagi. Anak-anak sanguin inner child-nya malah yang agak lebih berat. Tapi memang semua watak berdampak. Biasanya kalau inner child-nya emang buruk, orang koleris yang tadinya tegas jadi lebih penakut. Pragmatis yang damai jadi lebih suka marah-marah. Sanguin yang pede jadi hilang kepercayaan dirinya. Melankolis yang teratur jadi kayak orang urak-urakan. Itu bisa terjadi kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang kalian yakin, ini sebenarnya dia melankolis, tapi kok dia berantakan, tapi kok dia tidak teratur, mungkin aja inner child-nya ada yang rusak gitu. Oke, itu dua pertanyaan. Kalau kurang di komen lagi ya. Tanya di komen karena masih banyak pertanyaan. Oke? Yang kedua, hubungan 4 watak sama kecenderungan karakter yang condong otak kanan dan kiri, Kak. Oke, gini. Misalnya ya, sanguin. Sanguin kan dia sukanya senang-senang. Yang hal yang senang-senang kan ada di otak kanan ya, yang kreatif-kreatif. Tapi kalau kita ngomongin tentang otak kiri dan kanan, itu kita ada berhubungannya dengan otak pria dan wanita. Ya, jadi bisa dibilang emang kalau kita ngomongin sanguin cowok dan sanguin cewek, pasti beda. Sanguin cowok, udah dia sanguin, cowok yang otak kanannya lebih berkembang, jadi pasti lebih kayak kanan banget. Tapi sanguin cewek karena otak kiri dan kanannya seimbang, jadi masih lebih seimbang daripada si sanguin cowok. Kalian ngerti lah ya. Jadi mungkin kalian yang cewek-cewek merasa sanguin ngerasa, aku orang bilang sanguin tapi aku rapi kok. Ya itu karena mungkin kalian seorang wanita, dimana kalian punya keseimbangan otak yang lebih bagus pada cowok. Karena memang selain dari watak, bakat kita juga dipengaruhi oleh gender. Perkembangan otak pria dan wanita berbeda. Cowok itu lebih berat di kanan dan cewek lebih seimbang. Ya, jadi emang kalau dibilang hubungannya kurang lebih hubungannya seperti itu. Tapi kalau kalian masih mau bertanya kayak lebih detail, kayak biasa komen di bawah. Ain't got much time here. Gue gak ada waktu lagi karena abis ini gue mau latihan sama Berus. Vegeta. Next, tips untuk orang melo agar cepat dan yakin dalam mengambil keputusan. Kalian melankolis pasti punya sebuah pertimbangan yang lebih matang untuk mengambil keputusan. Dan jangan takut hal itu gitu. Itulah kelebihan kalian. Kalian matang, kalian penuh dengan perhitungan, kalian detail. Tapi kalau kalian emang butuh keputusan itu dengan cepat, belajar menurunkan standar kemelankolisan kalian. Kalian nggak bisa langsung spontan. Pada dasarnya kalian emang bukan orang yang spontan. Jadi untuk mencapai spontanitas gitu, kalian harus melatihnya. Kayak mungkin kalian main sebuah game yang membutuhkan
tingkat keputusan yang cepat. Kayak misalnya Pokemon Go itu kan PvP-nya dia harus cepat. Next! Profesi paling cocok buat orang pragmatis apa? Dolar. Oh, Panji. Dr. Panji Adi Hartawan. Orang pragmatis kuat di pekerjaan yang monoton, yang membutuhkan kegigihan. Jadi yang nggak dinamis, yang pelan-pelan ya tapi pasti. Tinggal kita lihat kalian pragmatis sanguinis atau pragmatis melankolis. Kalau kayak orang pragmatis sanguinis, dia bisa mungkin jadi pembicara, bisa jadi konselor, yang membutuhkan skill ngomong ke orang dengan sanguinnya, tetapi harus berulang-ulang. Karena biasanya menjadi seorang konselor itu pertanyaannya itu-itu aja. Jadi orang pragmatis kan lebih tahan daripada orang koleris. Ya, harusnya gue jadi pragmatis aja ya. Mungkin lebih cocok di pekerjaan-pekerjaan gue yang sekarang. Ya, tapi gitu. Kalau pragmatis melankolis, kalian bisa mengerjakan pekerjaan yang emang membutuhkan monoton dan ketelitian gitu. Seperti teman saya yang nanya ini, Dr. Panji Adi Hartawan, dokter gigi itu udah cocok banget. Kan kalau untuk jadi dokter gigi harus detail. Bendanya kecil-kecil. Dan areanya ya di sekitar sini. Nggak mungkin tiba-tiba ada gigi diketek gitu kan. Jadi pasti itu mengerjakan hal yang monoton. Kalau orang koleris mungkin nggak sabaran dan pingin hal yang lain. Nggak cuma gigi terus. Tapi untuk orang pragmatis melankolis kayak Dokter Panji, udah sangat tepat untuk jadi dokter gigi dan itulah pekerjaan terbaik buat Anda. Yang mau cabut gigi bisa hubungi Dokter Panji Adi Hartawan, ntar saya. Tapi enak kan Pan dipromosin kayak gini? Nanti gue bersihin gigi gratis. Next! Bahas perbedaan koleris melankolis dan melankolis koleris. Dua-duanya sama-sama ambivert yang orientasinya tugas. Kuat mengerjakan tugas, kuat dalam pekerjaannya mereka, dan juga biasanya mereka adalah seorang pemimpin yang detail. Perbedaannya adalah kalau koleris melankolis dia lebih keras dulu baru detail. Kalau melankolis koleris dia lebih detail dulu baru keras. Kan juga bisa lihat dari cara ngomongnya, apakah dia orangnya introvert dulu atau ekstrovert dulu. Kalau misalnya dia emang udah yakin nih, ambivert yang tipe orientasi tugas, antara koleris melankolis atau melankolis koleris, kalian lihat dia gedean introvertnya dulu atau ekstrovertnya. Kalau gedean introvertnya, dia melankolis koleris. Kalau dia gedean ekstrovertnya, artinya dia koleris melankolis. Kayak adik saya, dia lebih gede ekstrovertnya, karena lebih kuat keluar-keluar, ketemu orang, naik motor. Jadi dia koleris melankolis. Tapi sepupu saya, ada yang melankolis koleris, dia lebih banyak di rumah dan main sama orang-orang yang emang dia udah kenal. RG, shout out for you. Next! Muhammad Aditya, bisa nggak sih orang pragmatis jadi terkenal? Bisa lah, banyak orang pragmatis jadi terkenal. Raffi Ahmad, sengun pragmatis. Nonton Reels tuh ada ini, Reels Instagram gue yang baru, tebak-tebakan otak artis. Bisa, tapi emang harus di-push. Kelemahan orang pragmatis terlalu santai, kita udah bahas di video kemarin. Kalau dia di-push dengan benar, dengan cara yang tepat, dan dia tidak burnout, ya dia bisa melakukan apa saja yang dia mau, karena dia orangnya monoton gitu. Kayak pekerjaan artis, itu kan capek. Harus bangun pagi, ke tempat syuting, dan mereka bisa melakukan itu setiap hari kan. Pragmatis bisa, kan itu pekerjaan yang monoton. Jadi pragmatis bisa terkenal, bisa jadi artis, bisa jadi contohnya lagi, Pak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu pragmatis melankolis. Emang kalau orang mikir kan, oh kok pragmatis melankolis bisa sehebat beliau, bisa seberhasil beliau? Bisa. Kenapa? Ya karena tadi dikit-dikit akhirnya naik jadi gunung. Tapi emang harus ada push yang benar, didikan yang benar. Jadi kalau anak kalian pragmatis, jangan sampai kalian salah didik. Oke, bros, itu semua udah gue jawab. Utangnya udah tuntas. Thank you buat yang udah nonton. Kalian senang lihat semua video saya. Share ke semua teman kalian karena ini penting. Like buttonnya dipencet, subscribe buttonnya dipencet, ring on the bell, dan komen. Baju gue keren tau nggak? Kalau keren bilang iya, kalau nggak bilang nggak. Kalau misalnya Nora dan ketat bilang itu ketat. Thank you for watching, bros. I'm out, bros. Let's go, Biku banget.